Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang di depan kalian ini adalah bekas stasiun Ngabean. Stasiun Ngabean adalah salah satu stasiun kereta api yang berada di tengah kota Yogyakarta. Dahulu stasiun ini merupakan penghubung dari stasiun Tugu Yogyakarta sampai stasiun Serandakan Bantul. Stasiun Ngabean ini lokasinya tidak jauh dari stasiun Tugu Yogyakarta, hanya sekitar 2 kilometeran. Jika kita dari stasiun Tugu Yogyakarta ke arah selatan, stasiun pertama yang akan kita jumpai adalah stasiun Ngabean. Stasiun Ngabean dahulu memiliki lebih dari 2 jalur kereta api. Inilah jejak kejayaan kereta api di Yogyakarta yang masih tersisa hingga kini. Stasiun Ngabean ini terletak di Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, atau berada di pinggir Jalan Raya Kiai Haji Wahid Hasyim. Stasiun Ngabean kini sudah dicat ulang dengan warna biru cerah. Nah, di bawah sini masih terdapat rel kereta apinya. Ini ya, masih utuh tuh. Sepertinya rel kereta api di jalur 1 ini memang disengaja dipertahankan sebagai tanda bahwa dahulu di lokasi ini pernah ada jalur kereta api. Kalau kita berbicara mengenai Yogyakarta, pasti tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah. Salah satu sejarah yang menarik untuk digali di kota ini adalah sejarah keberadaan alat transportasi kereta api yang sudah ada sejak era kolonialisme. Inilah salah satu bukti bahwa di bagian selatan stasiun Tugu Yogyakarta dahulu terdapat jalur kereta api. Stasiun ini masih berdiri utuh dengan bentuk bangunan yang masih dipertahankan keasliannya. Jalur beserta stasiun ini dibangun oleh salah satu perusahaan swasta Hindia Belanda kala itu, yaitu NIS atau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai, yang mulai dioperasikan pada tahun 1895. Terlihat di atas, bagian atapnya masih terlihat asli terbuat dari kayu jati, yang hingga kini masih awet dan masih dipertahankan keberadaannya. Secara keseluruhan, bangunan stasiun ini masih terlihat asli peninggalan zaman kolonial Belanda. Jalur kereta api ini memiliki keunikan, yaitu merupakan salah satu jalur kereta api di Indonesia yang dahulu menggunakan gauk atau lebar rel 1435 mm, yang merupakan standar internasional. Namun semenjak penjajahan Jepang, akhirnya gauk atau lebar relnya dirubah menjadi 1067 mm, atau ukuran gauk yang sekarang dipakai di Indonesia. Namun sangat disayangkan, stasiun Ngabean ini dinonaktifkan sekitar tahun 1973-an. Terlihat di bawah sini, tehelnya masih asli peninggalan zaman Belanda. Begitu juga tiang yang terbuat dari kayu jati, serta atapnya masih asli. Dan juga pintu-pintunya masih asli peninggalan kolonial Belanda. Walaupun stasiun ini sudah nonaktif, namun masih dirawat dengan baik hingga kini. Jalur kereta api di wilayah pesisir selatan Yogyakarta terbagi ke dalam 2 cabang, yakni Yogyakarta Pundong dan Yogyakarta Sewogalur. Stasiun Ngabean yang terletak di sebelah selatan stasiun Tugu Yogyakarta ini, dahulu selain sebagai angkutan penumpang, jalur ini juga ditujukan sebagai angkutan hasil industri gula. Stasiun Ngabean merupakan salah satu stasiun di peta Ngabean hingga Palbapang yang bangunannya masih terlihat asli. Ornamen bangunan khas Hindia Belanda masih sangat terasa di stasiun ini. Di bagian emplasemen stasiun, kita masih bisa menjumpai bekas jalur kereta api yang menuju ke Bantul. Dan beberapa bekas roda kereta api pun masih bisa kita lihat. Dahulu di stasiun Ngabean ini terdiri lebih dari 2 jalur kereta api. Jalur kereta apinya ada yang bercabang menuju Pundong dan Sewogalur.
Saat ini stasiun Ngabean sudah beralih fungsi menjadi shelter bis pariwisata yang akan mengantarkan rombongan untuk menuju ke alun-alun ataupun keraton Yogyakarta. Seperti inilah bentuk peron stasiun Ngabean, masih menggunakan tehel asli seperti di stasiun Ambarawa. Saya akan mencoba melihat bagian dalam stasiun ini. Seperti inilah bagian dalam stasiun Ngabean yang saat ini digunakan untuk kantor shelter para wisata. Dan disinilah dahulu tempat penjualan karcisnya. Ruangan di sini cukup lumayan tinggi sehingga memudahkan sirkulasi udara. Bentuk jendelanya pun masih jendela model kuno. Saya akan coba melihat ruangan lain. Ternyata pintunya di sini menggunakan pintu geser seperti pintu gudang pada zaman kolonial Belanda. Masih asli bentuknya. Baik pintu, jendela maupun atapnya masih terlihat asli semua. Bangunan stasiun Ngabean ini masih cukup terjaga walaupun saat ini pemanfaatannya atau fungsinya bukan lagi sebagai stasiun kereta api. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya bangunan stasiun ini masih tetap terjaga dan terawat dengan baik, agar anak cucu kita bisa mengetahui sejarah perkeretaapian di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini. Oke, saya akan kembali keluar untuk melihat stasiun Ngabean dari sisi yang lain. Kini yang tersisa di stasiun Ngabean hanyalah 3 pasang roda kereta api beserta relnya. Walaupun stasiun ini sudah nonaktif untuk melayani penumpang sejak tahun 1973-an, namun jalur kereta apinya masih digunakan untuk angkutan tetes tebu pabrik gula Madukismo hingga pertengahan dekade tahun 1980-an. Terlihat ya di bagian atas samping stasiun ini masih terdapat tulisan Ngabean plus 100M. Dan di bawahnya terdapat jendela. Seperti inilah bentuk stasiun Ngabean jika dilihat dari samping. Saya akan mencoba mengelilingi stasiun ini untuk melihat bagian-bagian lainnya yang belum saya lihat. Mumpung saya sedang berada di Yogyakarta, saya akan menjelajahi jalur kereta api di Yogyakarta, khususnya jalur kereta api sepanjang Jogja hingga Palbapang, Bantul. Dan inilah bentuk pintu geser stasiun Ngabean, yang tadi sudah saya lihat dari dalam bangunan stasiun ini. Ternyata dari luar bentuknya seperti ini. Terlihat dari sini, lantai stasiun ini berada di bawah, berarti permukaan tanahnya sekarang agak tinggi atau mungkin diuruk saat pembuatan jalan raya. Dahulu tujuan dibangunnya jalur kereta api ini selain untuk transportasi juga ditujukan untuk angkutan komoditi pertanian dan juga angkutan pabrik gula. Namun seiring berjalannya waktu dan masuknya penjajah Jepang ke Indonesia, banyak jalur kereta api di wilayah Yogyakarta yang dipreteli oleh penjajah Jepang untuk dipindah ke daerah lain, seperti Saketi, Bayah, dan Burma, yang mengambil jalur kereta api dari Ngabean Kundong dan Palbapang Suwogalur. Jalur kereta api dari Yogyakarta yang menuju ke Suwogalur dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dari Yogyakarta Serandakan sejauh 23 km yang mulai dioperasikan pada tahun 1895. Sedangkan tahap kedua dari Serandakan Brosot sejauh 2 km yang mulai dioperasikan pada tahun 1915, yang dilanjutkan pembangunannya menuju hingga ke Suwogalur.
Jadi terlihat di stasiun Ngabean ini baik di sisi kiri maupun di sisi kanan stasiun masih terdapat tulisan Ngabean plus 100M. Masih utuh dan masih jelas tulisannya, yang menandakan bahwa bangunan stasiun ini berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Di atas tulisan stasiun terdapat lubang angin sebagai ventilasi atau sirkulasi udara. Saat ini stasiun Ngabean masih berdiri utuh dengan bentuk bangunan yang masih dipertahankan keasliannya. Selain bangunan utama stasiun Ngabean, di sini juga terdapat potongan rel kereta api yang masih terpasang di bagian depannya, beserta 3 pasang roda yang membuktikan bahwa dahulu di sini pernah dilalui oleh kereta api. Namun kini hanya tinggal kenangan. Jadi memang dahulu di stasiun Ngabean ini terdapat percabangan. Yang pertama jalur kereta api yang mengarah ke Serandakan yang berujung di Sugalur, Kecamatan Galur Kulon Progo, dan yang kedua mengarah ke Kota Gede yang berakhir di Pundong Bantul, di mana jalur kereta apinya dahulu terhubung ke pabrik gula Pundong yang berada di Dusun Piring, Kelurahan Sri Hardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, jalur kereta api dari Yogyakarta hingga Palbapang masih beroperasi dan digunakan untuk angkutan penumpang hingga dekade tahun 1970-an. Ngabean plus 100M. Di bagian atas lubang angin atau ventilasi udara masih terlihat bekas isolatornya. Stasiun yang terletak pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut ini, yang berada di pinggir Jalan Raya Kiai Haji Wahid Hasyim, secara de facto termasuk dalam wilayah Aset 6 Yogyakarta. Namun secara de jure, tanah tempat stasiun ini berdiri sudah dikuasai oleh pemerintah kota Yogyakarta. Saya akan melihat bangunan stasiun Ngabean ini dari Jalan Raya Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, saya akan menuju ke seberang jalan raya. Terlihat dari sini stasiun Ngabean posisinya benar-benar berada di tengah kota Yogyakarta. Jika kalian ingin melihat stasiun Ngabean ini, lokasinya tidaklah sulit dicari karena berada tepat di samping jalan raya. Jika kita menggunakan transportasi umum seperti Trans Jogja, kita bisa turun di halte Ngabean yang berada persis di samping bekas stasiun Ngabean ini. Ke arah sana menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta, dan ke arah sana menuju ke stasiun Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul, hingga Palbapang. Jejak jalur kereta api yang masih bisa kita lacak hanyalah jalur kereta api dari Ngabean sampai dengan Palbapang atau sebelum Serandakan. Jejak jalur lainnya sudah sulit dilacak, dikarenakan jalur kereta api yang mengarah ke Pundong sudah dipreteli pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 atau 1943. Begitu juga rel di jalur Palbapang sampai Sugalur. Hal ini dikarenakan akibat tingginya kebutuhan besi untuk mendukung peralatan perang Jepang. Jalur kereta api dari Ngabean menuju Pundong pun habis dipreteli oleh tentara Jepang. Tak tanggung-tanggung, seluruh bangunan stasiun berikut alat-alat pendukung perkeretaapian pun juga dihancurkan tanpa sisa. Kini tak banyak bekas yang bisa ditemukan di petak ini. Hanya beberapa gundukan tanah di area persawahan saja yang menjadi bukti keberadaan jalur kereta api di wilayah tersebut. Nasib baik kiranya masih berpihak pada jalur kereta api menuju Palbapang. Jalur ini luput dari pemeretelan tentara Jepang. Hanya jalur dari Palbapang hingga Sugalur saja yang dipreteli oleh Jepang.
saya akan melanjutkan perjalanan kembali untuk menelusuri jalur kereta api sepanjang Jogja hingga Palbapang. Ikuti terus ya perjalanan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.